Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari dengan NIM 792012100007. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memaparkan materi dari mata kuliah antropolinguistik dengan judul metafora, di mana saya akan membahas pengertian tentang metafora konseptual, karakteristiknya, serta hubungannya dengan budaya. Baik, langsung saja ke pengertian metafora. Jadi, metafora dalam kajian linguistik didefinisikan sebagai suatu bentuk gaya bahasa yang menghubungkan dua konsep atau objek yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam beberapa aspek. Secara etimologis, kata metafora berasal dari bahasa Yunani, yaitu metafora, yang berarti perpindahan atau peralihan. Dalam konteks ini, metafora mengalihkan makna dari suatu objek atau konsep ke objek atau konsep lain yang berbeda, namun dengan tujuan untuk memperjelas atau memperkaya pemahaman tentang hal tersebut. Hal ini menyebabkan metafora bukan hanya berfungsi untuk memperindah kalimat atau karya sastra, tetapi juga untuk memfasilitasi proses kognitif manusia dalam memahami dunia. Selanjutnya, metafora digunakan untuk menggantikan istilah yang lebih sulit dipahami dengan gambaran yang lebih konkret dan intuitif. Dalam banyak kasus, metafora juga memperkaya daya ekspresi bahasa dan memungkinkan penyampaian makna yang lebih emosional. Dengan menggunakan metafora, penutur atau penulis dapat menyampaikan gambaran yang lebih hidup, yang memungkinkan audiens untuk membayangkan dan merasakan apa yang dimaksud dengan lebih jelas. Contohnya dalam ungkapan perjalanan hidup. Nah, ungkapan tersebut menggambarkan kehidupan sebagai suatu perjalanan yang penuh tantangan dan tujuan, bukan sekedar urutan peristiwa. Nah, contohnya terdapat dalam ungkapan perjalanan hidup, di mana ungkapan tersebut menggambarkan kehidupan sebagai suatu perjalanan yang penuh tantangan dan tujuan, bukan sekedar urutan peristiwa. Jadi, pengertian metafora ini tidak terbebas pada ungkapan-ungkapan dalam bahasa sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu metafora konseptual. Metafora konseptual merupakan gagasan bahwa metafora tidak hanya berfungsi sebagai elemen linguistik dalam kalimat, tetapi juga sebagai cara berpikir yang mendasar dalam kehidupan manusia. Teori metafora konseptual pertama kali diusulkan oleh George Lakoff dan Mark Johnson dalam karya mereka yang berjudul Metaphors We Live By pada tahun 1980. Metafora konseptual menurut Lakoff dan Johnson lebih dari sekadar ungkapan verbal. Ia merupakan cara berpikir yang mendasar dalam kehidupan manusia. Metafora konseptual membentuk pola pikir kita dan memengaruhi cara kita memandang dunia. Misalnya pada konsep atau ungkapan waktu adalah uang atau hidup adalah perjalanan. Nah, dua ungkapan tersebut menunjukkan bagaimana metafora membantu kita untuk mengorganisasi pengalaman dan menyederhanakan konsep-konsep yang lebih rumit. Selanjutnya, karakteristik metafora. Metafora memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari bentuk ekspresi bahasa lainnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang karakteristik utama metafora. Yang pertama, perbandingan implisit. Salah satu ciri utama metafora adalah perbandingan yang tidak diungkapkan secara langsung. Metafora menghubungkan dua hal yang berbeda tanpa menggunakan kata pembanding eksplisit. Sebagai contohnya dalam ungkapan, ia adalah singa di medan perang. Nah, dalam ungkapan tersebut tidak diucapkan secara langsung, tetapi maknanya jelas. Nah, ungkapan tersebut menggambarkan sebagai seseorang yang berani dan kuat, seperti singa yang gagah di medan perang. Selanjutnya, yang kedua adalah makna ganda. Nah, setiap metafora memiliki dua lapisan makna,
yaitu makna literal dan makna kiasan. Makna literal merujuk pada arti harfiah dari kata-kata yang digunakan, sementara makna kiasan merujuk pada makna yang lebih dalam dan abstrak. Misalnya dalam ungkapan matahari terbenam. Secara harfiah ini menggambarkan fenomena alam, tetapi dalam konteks metafora ini bisa merujuk pada akhir suatu periode dalam hidup atau karir seseorang. Yang ketiga, pemberian dimensi baru. Salah satu kemampuan metafora adalah kemampuannya untuk memberikan dimensi baru pada pemahaman kita tentang suatu hal. Misalnya dalam metafora laut kehidupan. Kehidupan tidak hanya dipahami sebagai suatu rentetan kejadian. Melalui metafora ini, kita diperkenalkan pada konsep-konsep baru yang memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan. Yang keempat, interaksi antara domain sumber dan domain target. Metafora mengandung interaksi antara dua domain yang berbeda, yaitu domain sumber dan domain target. Domain sumber adalah konsep yang lebih konkret atau yang lebih mudah dipahami, misalnya uang, perjalanan, atau perang. Sementara domain target adalah konsep yang lebih abstrak yang ingin dijelaskan, seperti waktu, kehidupan, atau emosi. Misalnya dalam metafora, kehidupan adalah perjalanan. Nah, ungkapan kata perjalanan di sini sebagai domain sumber yang digunakan untuk menjelaskan kehidupan, sementara kata kehidupannya adalah domain target. Interaksi ini memungkinkan terciptanya makna yang lebih kompleks dan mendalam. Lalu, apa sih hubungannya dengan budaya? Nah, metafora dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat, karena cara kita menggunakan dan memahami metafora sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma budaya yang ada. Setiap budaya memiliki metafora khas yang mencerminkan cara pandang dan pola pikir masyarakat tersebut terhadap dunia. Metafora tidak hanya digunakan untuk menggambarkan dunia fisik, tetapi juga untuk mengungkapkan nilai-nilai dan keyakinan yang ada di dalam budaya. Misalnya, dalam budaya Jepang terdapat metafora waktu adalah musim, yang menggambarkan waktu sebagai siklus alam yang bergerak secara alami, dengan ritme yang sesuai dengan perubahan musim. Nah, dalam budaya ini, hidup sering dianggap lebih tentang menyesuaikan diri dengan alam dan mengikuti ritme kehidupan yang lebih luas. Metafora juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas budaya. Misalnya, dalam banyaknya budaya Indonesia, metafora meniti jalan hidup digunakan untuk menggambarkan perjalanan individu dalam menghadapi tantangan hidup. Metafora ini menggambarkan bahwa hidup adalah sebuah jalan yang harus dilalui dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan keberanian. Selain itu, metafora laut kehidupan sering digunakan untuk menggambarkan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian yang harus dihadapi dengan keberanian dan optimisme. Secara keseluruhan, metafora tidak hanya memengaruhi cara kita berpikir tentang dunia, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, pandangan hidup, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Nah, dengan memahami metafora dalam konteks budaya, kita dapat lebih menghargai bagaimana bahasa dan budaya saling berinteraksi dalam membentuk cara kita berpikir dan berkomunikasi.